Selamat siang, saudara-saudara semua. Dalam video yang singkat ini kita akan belajar tentang kala akan datang dalam bahasa Rusia. Oh iya, perkenalkan saya Ahmad Farrozi. Bersama Anda untuk dalam video singkat ini akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana kala akan datang dengan menggunakan konstruksi kata kerja bits plus infinitif. Jadi kita di sini ada beberapa kalimat sebagai contoh, misalnya untuk kala kini saya sedang belajar, maka kala akan datangnya menjadi saya akan belajar. Saya sedang membaca menjadi saya akan membaca. Hari ini ada pelajaran atau hari ini sedang berlangsung pelajaran, itu masuk dalam kala kini, maka kala akan datangnya menjadi hari ini akan ada pelajaran. Atau besok akan ada pelajaran. Jadi kata hari ini itu juga bisa, tidak harus hari ini itu selalu future, atau hari ini selalu bentuk kala kini. Ya, jadi bisa hari ini itu dibuat dalam kalimat untuk bentuk kala akan datang, tergantung nanti bagaimana penempatan predikatnya. Ya, kalau besok akan ada pelajaran, udah pasti kala akan datang. Nah, di sini contohnya ya, dengan infinitif untuk kalimat kala akan datang. Jadi di sini contohnya kata сегодня вечером Anwar будет смотреть film, ya, atau sore ini Anwar akan menonton film. Jadi di sini ada kata akan menonton film. Di sini kita lihat kata сегодня вечером di sini sebagai keterangan waktu, Anwar di sini sebagai subjek, kata будет смотреть di sini maka menjadi future karena ada kata будет, ya, dan diikuti infinitif, lalu baru kata objek. Ya, jadi di sini kata kuncinya nanti akan dijelaskan lebih lanjut saja ya. Ada kata infinitif, gabungan infinitif dan kata kerja bits. Ya. Untuk kala kini ini contohnya ya, kala kini ya ucu novie slava. Ya ucu novie slava itu kala kini saya sedang mempelajari kata-kata baru. Untuk menjadi future menjadi завтра я тоже буду учить новые слова. Ya. Besok saya juga akan, ya, budu учить, ya, budu учить. Sini berarti sudah berubah ya menjadi dari kata ucu atau учить, ya, yang sudah dikonjugasikan menjadi budu учить, ya. Selanjutnya kata konjugasi ini adalah bagaimana cara membuat konjugasi kata kerja bits, ya. Jadi kata kerja bits itu sebetulnya mungkin kalau dalam bahasa Inggris seperti to be, ya, to be. Jadi dalam bahasa Rusia itu kata kerja sebagaimana kita tahu dia mengalami perubahan tergantung pada subjeknya. Di sini kalau subjeknya bentuk ini ya saya menjadi budu, ti menjadi bujis, on menjadi bujit, ya. Kemudian me menjadi bujim, w menjadi bujice, dan ani menjadi budut. Jadi kata bits ini infinitif. Untuk bisa bertemu dengan maaf ada suara burung ini ya, lagi ikut kuliah nih. Ketemu dengan subjek atau ketemu dengan kata ganti orang, maka dia harus dikonjugasikan, disesuaikan. Ya. Lalu baru kemudian di sini
setelah kata kerja bits yang sudah dikonjugasikan lalu diikuti dengan bentuk infinitif, ya, kata kerja infinitif seperti di sini. Ya budu citats, ya. Saya akan membaca. Ti bujis citats, kamu akan membaca, dan seterusnya. Ani bujit citats, ani budut citats, mereka akan membaca. Budut, ani budut citats, ya, seperti itu. Nah, di sini kita lihat untuk konstruksi kata atau kalimat bentuk akan datang di sini seperti tadi saya jelaskan, di sini konstruksinya adalah subjek, kemudian kata kerja bits yang dikonjugasikan tentu saja, kemudian dikonjugasikan, ya, dalam kala kini konjugasinya, ya, dan kemudian kata kerja dalam bentuk infinitif. Contohnya di sini Anton bujit ad-khats, ya, Anton bujit ad-khats. Anton subjek, ya, kemudian diikuti kata kerja bits, karena Anton itu subjek, dia berarti laki-laki, orang, dia adalah on, ya, dari on, dia adalah orang ketiga tunggal, maka di sini kata konjugasinya dari bits menjadi bujit. Anton bujit ad-khats. Ad-khats di sini infinitif. Jadi Anton akan beristirahat atau Anton akan berlibur. Jadi konstruksi bentuk akan datang. Ya, pada contoh kalimat ini, ya, kita lihat ini adalah bagaimana perbandingan antara bentuk kala kini dan kala akan datang. Contoh, ya ucus harasho, saya belajar dengan baik. Ya, di sini kata ucus artinya dia dalam bentuk kala kini, ya, saya sedang belajar dengan baik. Ya, saya sedang belajar dengan baik, atau saya sedang kuliah dengan baik. Kata ucus di sini adalah kata dari kata ucitsa, ya, ucus, ya, dia tidak ada objeknya, ya. Jadi saya belajar harasho di sini hanyalah di sini merupakan adverb atau kata keterangan. Ya budu ucitsa harasho, ya, menjadi ya budu ucitsa harasu. Jadi kata saya akan belajar dengan baik. Jadi jika di atas ini bentuknya present, maka yang di bawah ini bentuknya future, ya. Jadi dengan cara menambahkan kata bits yang kemudian dikonjugasikan sesuai dengan subjeknya di sini adalah ya, karena itu menjadi budu, dan kata ucitsa ini infinitif dari kata ucus, ya. Ya, saya akan belajar dengan baik, atau saya akan kuliah dengan baik. Kemudian bentuk kedua, latihan kedua adalah studienti slushayut cieks, ya. Mahasiswa-mahasiswa mendengarkan teks, ya. Mahasiswa-mahasiswa mendengarkan teks. Lalu di sini atau mahasiswa sedang mendengarkan teks. Jadi bentuknya adalah kala kini karena konjugasinya slushat, jadi slushat. Lalu bagaimana membuatnya dalam kala akan datang? Kita menambahkan kata kerja bits, ya, atau to be, ya, seperti menjadi studenti budut slushat cieks. Studenti budut slushat cieks. Ya, di sini kata budut ini adalah dari kata bits tadi yang sudah kita konjugasikan. Kenapa menjadi budut? Karena di sini subjeknya studenti. Jadi dia bentuk jamak. Jadi dia seperti anyi, gitu, ya. Jadi para mahasiswa akan mendengarkan teks. Begitu. Nah, selanjutnya kita juga akan menemukan kalimat kala akan datang tanpa menggunakan infinitif. Contohnya di sini. Siwotnya urok.
ya. Siwotnya urok itu kala kininya ya. Siwotnya urok artinya hari ini sedang berlangsung pelajaran. Ya, hari ini sedang ada pelajaran. Siwotnya urok. Nah, bagaimana cara membuatnya menjadi bentuk future? Kita saya mengatakan siwotnya bujit urok. Ya. Hari ini akan ada pelajaran. Siwotnya bujit urok, atau kita menggunakan kata keterangan waktunya bukan siwotnya, misalnya zavtra atau besok pagi atau besok ya. Zavtra bujit urok ya, besok akan ada pelajaran. Ya, jadi kita bisa melihat di sini dalam bentuk present kala kini itu to be itu tidak muncul ya, tidak seperti dalam bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris kan to be itu muncul di kala kini dan kala akan datang ya. Kalau dalam bahasa Rusia dia baru akan muncul pada kala akan datang atau pada bentuk lampau seperti itu. Jadi di sini sekali lagi kita lihat di sini kata siwotnya urok. Ini di sini tidak perlu infinitif lagi di sini karena ini adalah menerangkan bahwa ada subjek lalu ada keterangan waktu. Keterangan waktu dulu lalu subjek. Lalu di sini bagaimana memposisikan subjek itu atau kata benda itu untuk dikala akan datang, yaitu dengan menambahkan kata kerja bits di tengah, ya, seperti itu. Nah, ini akan membaca. Demikian. Ini silakan kalau Anda ingin belajar menggunakan kata kalimat akan datang, ya bisa dibaca ini untuk latihan. Terima kasih.